Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Sahabat trader, pagi kali ini saya ingin sharing sharing ringan mengenai apakah untuk menjadi seorang trader yang handal, profesional dan mendapatkan tentunya hasil di dalam trading itu butuh mempelajari semua instrumen yang ada di lapangan, artinya semua instrumen-instrumen variabel yang ada di sana. Namun demikian, sebelum saya sharing pagi kali ini, tentunya sahabat selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk sharing pagi kali ini, bicara ringan, bincang ringan, sharing ringan. Ini pengalaman yang pernah saya alami pada masa-masa saya memulai menekuni bisnis perdagangan valuta asing atau forex. Tentunya sebenarnya kurang lebih pengalaman-pengalaman yang saya alami di saat-saat pertama ini kurang lebih seperti Anda juga yang lagi menonton di video ini. Jatuh bangun, kemudian mencoba banyak variabel, instrumen, indikator, dan mencoba untuk mengkombinasikannya. Tentunya kurang lebih seperti itu. Namun dalam perjalanan setelah begitu saya mendapatkan metode yang saya yakini itu bisa menghasilkan uang, saya mulai fokus tentunya. Nah, pada kesempatan pagi kali ini sahabat, kenapa saya mencoba sharing? Paling tidak nanti apa pengalaman saya yang mungkin positif bisa diambil, silahkan diambil. Nah, setelah mencapai beberapa tahapan-tahapan tersebut sahabat, ini saya mulai menemukan tentunya. Nah, ternyata di dalam perjalanan ya, itu tidak serumit apa yang kita coba untuk pikirkan sebelumnya. Pada awal-awal tentunya para pemula, para trader-trader ini berusaha dengan antusiasme, dengan keyakinan yang besar ya, ingin mencoba mendapatkan suatu bisnis di perdagangan valuta asing. Nah, ini sebenarnya tidak ada yang salah karena antusiasme tersebut. Akhirnya mencoba untuk mencari apa kira-kira yang menjadi rahasia-rahasia jitu yang harus dipelajari untuk menjadi seorang trader yang handal tentunya. Namun bukan kemantapan dari strategi atau metode trading atau psikologis tradingnya yang dikembangkan, tetapi malah justru sebaliknya mendapat katakanlah kerugian-kerugian, bahkan sangat bervariatif. Ada yang masih ribuan dolar, bahkan ratusan ribu dolar, bahkan jauh lebih daripada itu. Mereka mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan tentunya, kerugian yang besar. Nah, itu juga sebenarnya persis apa yang saya alami setahun 2 tahun pertama saya melakukan trading. Nah, sahabat, yang perlu memang saya sering sampaikan kepada teman-teman di sini lewat channel ini, agar temukan dulu salah satu aja strategi. Tentunya jangan buru-buru Anda menggunakan real account. Dicobakan dulu, tetapi misalkan Anda menggunakan virtual account atau demo account, ini pun Anda harus tetapkan seperti ini benar-benar account real. Harus ada tanggung jawab di sana. Mulailah mencoba strategi-strategi yang tentunya Anda yakini ya, karena jujur begini, setelah saya baca beberapa artikel biografi dari seorang trader-trader besar, itu kenyataannya bahwa mereka sangat berfokus pada hanya beberapa instrumen aja, bahkan 1, 2, 3 instrumen jauh lebih daripada cukup. Ya, saya mencoba untuk menemukan hal tersebut yang saya yakini, saya sukai, dan saya merasa enjoy. Nah, makanya buat saya
saya memakai moving average 21. Nah, itu pun sangat benar-benar sederhana. Saya menyukai di sana. Makanya saya berfokus hanya memakai satu indikator saja. Nah, dari sinilah kemudian muncul, Pak, apakah Bapak tidak pernah mencoba atau belajar metode-metode lain atau mencoba menerapkan indikator-indikator lain? Dalam perjalanan memang saya pernah mencoba mengkombinasikan. Nah, bagaimana cara mengkombinasikan ya? Ini mungkin bisa dijadikan ya sedikit mungkin ya sharing saya ya. Itu begini. Anda harus pakai jurnal di dalam trading ya, di dalam trading Anda harus pakai jurnal atau catatan. Ya, misalkan begini. Saya mencoba untuk memakai moving average 21. Misalkan saya ingin mengkombinasikannya dengan katakanlah standar deviasi misalkan. Nah, saya mencoba melihat, saya mencatat, ya. Nah, sementara pokok indikator yang saya pakai misalkan moving average 21. Untuk action saya mencoba mencatat, misalkan kalau indikator misalkan A atau standar deviasi saya seperti ini, saya akan mencatat apakah ini mendukung apa tidak. Ya, saya hanya mencatat tanpa saya tidak mengikuti indikator tersebut, tetapi hanya mencatat. Nah, itu sering dilakukan, artinya dicoba dievaluasi, di riset. Nah, demikian juga kalau Anda mengaplikasikan dengan indikator-indikator lain atau mengkombinasikannya. Sebaiknya Anda sudah menemukan dulu strategi utamanya dulu. Kemudian misal ingin mengkombinasikannya, Anda harus mengevaluasi dulu, mencatat, meriset dengan mencatat di jurnal. Katakanlah indikator pendamping ini misalkan oh ini indikator ini mulai baik, kemudian juga ini juga menunjukkan yang utama ini menunjukkan sinyal buy, maka Anda mencatat dulu, jangan action berdasarkan ini. Kalau ini nanti mendukung, ya Anda bisa pelan-pelan mencoba, tetapi tentunya itu perlu diuji, diriset secara kontinu dan terus-menerus. Karena di dalam trading sahabat itu tidak ada kata selesai untuk belajar. Ya, sekali lagi tidak ada selesai untuk belajar. Karena dinamika pergerakan mata uang ini selalu berubah-ubah dan berbeda-beda. Karena dari hari ke hari, minggu ke minggu, mungkin tahun ke tahun, itu berbeda sekali dan amat berbeda dengan katakanlah yang ke depan. Artinya hari ini tidak sama dengan pergerakan hari-hari yang sebelumnya. Nah, sebenarnya kesimpulannya sahabat trader, Anda mungkin bisa mengkombinasikannya ya. Dan juga artinya kalau Anda sudah menemukan strategi tersebut yang Anda yakini, untuk yang lain Anda boleh belajar. Artinya itu mencoba dengan paralel ya, belajar dengan indikator yang lain, tetapi diamati dengan mengamati. Sometimes mungkin saya butuh katakanlah support dan resisten misalkan, itu boleh juga dipakai. Katakanlah market sudah bergerak terlalu tinggi dan saya punya posisi buy, saya mau liquid, saya akan mencoba misalkan, karena saya juga tahu namanya support dan resistennya, saya akan coba lihat dan saya pantau apakah support resisten ini berlaku tidak saat ini. Tetapi misalkan ada rebound dari ini, nah saya mencoba untuk liquid, artinya tetap saya menggunakan kombinasi utamanya adalah moving average 21, dan sebagai indikator lain itu hanya pendukung saja. Mungkin sampai di sini bisa nangkap apa yang saya coba sharingkan pada pagi kali ini. Nah, untuk karena namanya instrumen-instrumen, kemudian indikator-indikator ini jumlahnya sangat banyak ya. Mungkin bagi pemula ini cukup membuat pusing ya. Namun saran saya sahabat, Anda tidak perlu pusing di sini.
Karena untuk menjadi trader handal atau katakanlah bisa mendapatkan profit di sana, itu tidak harus mempelajari semua indikator yang ada di katakanlah di platform, ya. Karena banyak trader-trader kelas dunia itu dia cuman mempunyai beberapa indikator andalannya saja. Nah, dari contoh tersebut maka saya mempunyai saran agar teman-teman yang mempunyai baru memulai, tidak usah bingung, ya, tidak usah ribet. Anda bisa menggunakan satu indikator, 2 indikator, itu lebih dari cukup. Yang tidak boleh tidak, ya, ini adalah money management. Ini harus. Kalau money management Anda bagus, risk and reward Anda atur dengan baik, saya yakin Anda tidak akan menemui kendala. Risk and reward money management banyak saya ulas di video-video sebelumnya, silakan Anda cek sendiri, ya, mungkin bisa membantu di sana. Dan terakhir dari teman-teman semua, tentunya jangan meremehkan namanya toleransi risiko, dan atur selalu money management. Dan ingat bahwa trader-trader besar untuk sukses, dia tidak harus perlu sempurna. Trader-trader sukses dunia ini, kalau Anda membaca biografinya banyak, Anda akan cukup kaget bahwa mereka cuma menggunakan hal-hal yang simpel, sederhana, yang tentunya menurut mereka tidak membuat mereka pusing. Nah, ini pesan dari banyak trader-trader dunia yang saya banyak baca daripada bukunya. Sahabat trader, bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu yang sifatnya lebih private, silahkan Anda DM lewat WA saya di bawah, ya, di link, dan juga follow Instagram. Dan bagi teman-teman yang menanyakan grup juga bisa tanyakan di WA secara private di sana. Dan buat sahabat semua yang belum subscribe, tentunya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21, silahkan Anda subscribe dan klik loncengnya, ya. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, perdagangan valuta asing, dan bisnis. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.